Okay, well, welcome back to Miss Dias RD Channel with me, Miss Dias. Oke, di video yang ini Miss Dias akan spesifik banget ngomongin tentang impian itu harus smart. Smart itu apa Miss maksudnya? Oke, well, itu adalah sebuah konsep, sebuah kependekan dari beberapa kata yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian baru mulai bermimpi atau baru mulai menyusun mimpi-mimpi kalian. Oke, ini ada di buku modul kewirausahaan suplemen bab 1. Oke, Miss Dias akan screen share di sini. Jadi impian harus smart. Impian harus smart. Oke, nih saya punya mimpi, Miss. Mimpi saya adalah membahagiakan orang tua. Miss, mimpi saya adalah sukses. Miss, mimpi saya jadi kaya. Miss, mimpi saya masuk surga, gitu. Itu beberapa mimpi yang sering ditulis sama mahasiswa Miss Dias. Gitu. Apakah itu sudah benar caranya bermimpi? Nah, Miss Dias nggak mau bilang benar atau salah, tapi coba kita dengar dulu penjelasan bahwa impian itu harus smart. Apa maksudnya? Kita mulai dari S, yaitu spesifik. Impian harus jelas dan spesifik. Dengan demikian, akan lebih mudah dalam membuat perencanaan. Jadi, spesifik. Maksudnya spesifik itu impian itu bukan jangan besar ya. Jangan terlalu luas gitu. Kalaupun impian kalian sangat besar dan sangat luas, mari kita pecah-pecah mimpi besar dan mimpi yang sangat luas itu jadi bagian kecil-kecilnya, sehingga kalian lebih spesifik dalam menjalani atau mencapai impian-impian itu. Misalnya tadi mimpi saya adalah membahagiakan orang tua gitu kan. Terus pertanyaan Miss Dias, bagaimana cara membahagiakan orang tua? Oh, orang tua saya bahagia kalau saya sarjana, Miss. Oke, berarti mimpinya yang spesifik adalah menjadi sarjana. Spesifik lagi, sarjana apa? Jadi jangan cuma menjadi sarjana gitu. Sarjana misalnya pendidikan, bahasa Inggris, tuh lebih spesifik. Kapan gitu sekarang? Jadi lebih spesifik lagi waktunya gitu. Oh, tahun sekian gitu. Jadi seperti itu, spesifik. Oh, terus mimpinya adalah menjadi kaya. Kaya itu kan besar sekali. Jadi kamu harus lebih spesifik. Kamu sebut dirimu kaya ketika kamu misalnya mampu membeli sendiri laptop saya, gitu misalnya. Oke, berarti mimpinya adalah membeli laptop, mereknya apa, tipenya apa, speknya apa, harganya berapa, kapan gitu. Jadi spesifik, jangan terlalu luas kalau punya mimpi itu. Karena kalau terlalu luas bukan susah ya, lebih lama untuk kamu capai mimpimu itu. Kalau spesifik dan kecil-kecil maka terasa akan lebih cepat terjadinya gitu. Ya, ketika sudah satu saja kamu bisa mencapai mimpimu, maka kamu akan semakin bersemangat untuk bermimpi karena ketika mimpi tercapai itu rasanya seneng banget dan ya jadinya berasa hebat gitu jadi orang. Oke, next, selain impian itu harus spesifik, maka impian itu juga harus measurable. Measurable itu apa, Miss Dias? Oke, measurable itu terukur ya. Measurable itu terukur, jadi mimpi itu harus terukur. Maksudnya, impian haruslah terukur, dengan demikian Anda akan tahu kapan impian Anda telah tercapai. Yang seperti tadi, membahagiakan orang tua itu indikatornya apa gitu. Bisa diukur nggak? Misalnya menjadi sarjana pendidikan gitu, bisa diukur nggak? Bisa lah, dengan kamu selesai wisuda, dapat ijazah S1 pendidikan, maka selesailah pencapaian mimpimu yang ini gitu, menjadi sarjana, karena terukur kan. Misalnya mimpi saya beli laptop A ini akan terukur terukurnya tercapai ketika saya mampu membelinya. Laptop itu ada di tangan saya gitu. Itu terukur gitu. Jadi jangan kayak kaya itu apa coba, sukses itu apa gitu, terlalu luas. Jadi sebelum bisa terukur kamu harus spesifik dulu gitu. Oke.
Dan berikutnya indikatornya adalah achievable. Oke, yang ketiga achievable. Maksudnya achievable adalah impian harus dapat diraih. Seperti Miss Dias bilang tadi di spesifik, biar jadi spesifik, mimpi yang besar itu harus dipecah menjadi bagian dari mimpi-mimpi yang kecil sebagai langkah awal dalam mencapai mimpi yang besar gitu. Ya, jadi misalnya ya seperti itu. Kadang-kadang yang kayak mahasiswa suka nyeletuk itu, mimpi kalian apa? Oh, mimpi saya masuk surga, Miss. Gimana ya? Itu achievable nggak ya gitu? Achievable lah, Miss, kan saya selalu berbuat baik, menolong orang dan lain sebagainya. Oke, well, berarti mimpimu itu adalah lebih harus dikecil-kecilin. Misalnya dengan masuk surga yang besar itu, berarti mimpi kecil-kecilnya adalah setiap hari bisa membantu satu orang itu misalnya. Maka tiap hari kamu mencapai mimpimu. Oh, sudah selesai membantu satu orang, berarti mimpi saya terwujud. Begitu juga hari-hari berikutnya, maka itu akan lebih kelihatan achievable gitu. Oh, bisa diraih gitu. Ya, jadi mimpi itu harus achievable, bisa diraih. Kemudian mimpi itu harus realistic. Realistic itu adalah real, masuk akal, sesuai dengan kemampuan, ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Mimpi saya kaya, Mas, gitu. Kayak punya mobil sport, misalnya sport car yang harganya berapa miliar gitu. Boleh nggak Miss mimpi gitu? Boleh, tapi kamu harus realistik gitu. Realistiknya dengan mentargetkannya mungkin ketika kamu masih mahasiswa gitu, kamu targetin berapa tahun ke depan gitu. Atau ketika kamu mau mentargetkannya tahun depan, maka usahanya seperti apa nih untuk mencapai mobil mobil sport car yang harganya 1 miliar, sedangkan kamu adalah cuma mahasiswa yang nggak punya penghasilan. Caranya gimana gitu. Jadi harus realistik gitu. Misalnya kamu bermimpi mau beli sport car, boleh kok. Tapi mungkin waktunya yang diperlama gitu sehingga itu terkesan realistik gitu. Atau usahanya yang diperbesar sehingga itu terkesan realistik gitu. Jadi mimpi itu harus realistik, jangan terlalu diawang-awang banget gitu. Sehingga dia bisa kita achieve gitu, bisa kita raih gitu, bisa kita ukur gitu. Ya, jadi ini semuanya SMART ini komponen-komponennya berkaitan satu sama lain ya. Kemudian yang T yang terakhir adalah time bound. Impian harus memiliki garis waktu yang jelas kapan impian tersebut ingin diraih. Jadi ketika kamu punya mimpi itu harus ada targetnya kapan kamu mau meraihnya. Gitu. Terus kalau mimpi saya sudah bikin mimpi Miss, tapi mimpi saya itu keluar tidak sesuai dengan target. Itu nggak apa-apa. Jadi tapi ketika kamu tidak bisa mencapainya sesuai dengan targetmu, kamu harus kind of push yourself harder atau make a new plan how to achieve the dream gitu. Jadi ketika tidak tercapai sesuai dengan time bond-nya itu, sesuai dengan waktu yang diharapkan, berarti kamu harus berpikir harus mengevaluasi mimpi ini cukup spesifik tidak, cukup measurable, cukup achievable, atau cukup realistik tidak, kok tidak tercapai ya sesuai dengan targetku. Setelah kamu evaluasi itu, maka kamu buatlah rencana baru, tetap mencapai mimpi yang tadi itu, tapi dengan ya pastinya ketika tidak tercapai di waktu sekarang, mungkin sudah lewat nih batas waktunya, ya harus kamu plan lagi kapan harus kamu bisa capai itu gitu. Dengan perencanaan yang baru dan usaha yang juga diperbarui sehingga bisa mencapai target sesuai dengan waktu yang diharapkan. Gitu. Oke, jadi itu yang dimaksud impian harus smart. Jadi kami harap kamu juga memiliki impian yang se-smart itu sehingga kamu nggak jadi omong-omong kosong aja. Oh, aku punya mimpi gitu, tapi tidak spesifik, measurable, achievable, realistic, dan memiliki time bound. Oke, itu aja dari Miss Dias tentang impian harus smart. Miss Dias harap kalian semua punya tuh mimpi yang smart, yang
segera bisa kalian capai gitu, sehingga kalian menjadi salah satu orang besar mungkin yang bisa give impact gitu di sekitar kalian gitu. Dan ingat, ketika satu impian sudah tercapai, jangan lupa untuk membuat impian-impian berikutnya gitu. Oke, good luck ya. Jangan lupa subscribe.